Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys doing? I hope you are all in a healthy condition. Maaf, ini saya yang kurang sehat ya hari ini. I'm not feeling so well. So mungkin nanti suaranya kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lagi. Okay, for today we will try to do the past two exercise. Jadi untuk hari ini kita akan mencoba untuk latihan ya. Jadi saya punya sedikit, ya nggak banyak sih, sedikit latihan soal untuk PAS besok. Kan PAS-nya berarti minggu yang akan datang gitu ya. Nah, PAS 2 exercise itu nanti untuk selanjutnya akan kita bahas naratif dan report text ya. Kamu harusnya sudah paham tentang naratif sama report text. Report text sudah kita bahas kemarin. Intinya kalau naratif itu ya yang seperti dongeng, kemudian legend dan lain sebagainya, yang cerita-cerita seperti itu ya. While report text itu hampir sama dengan descriptive text ya. Hampir sama dengan descriptive text, hanya bedanya itu kalau descriptive text itu khusus, jadi menggambarkan sesuatu yang khusus, sedangkan report text itu yang umum ya. Contoh misalnya kayak kemarin sudah saya sebutkan, misalnya kamu punya binatang peliharaan namanya cimot, misalnya kelinci ya, misalnya kelinci namanya cimot. Nah, yang punya cimot itu ya cuman kamu gitu. Mungkin ada teman atau orang lain yang punya kelinci juga tapi namanya cimot, tapi kan sudah berbeda kelinci gitu. Mungkin bulunya sudah beda, kemudian kebiasaannya dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, biasanya kalau report text itu menggambarkannya itu biasanya yang ilmiah. Jadi misalnya menggambarkan kelinci misalnya ya. Kalau deskriptif kan tadi ya cimot, menggambarkan cimot. Kalau report text itu menggambarkan kelinci secara umum. Jadi benar-benar mendetail, ada ada jenisnya, mungkin menyebutkan jenis-jenis kelinci. Kan kamu tahu kelinci itu kan juga beda-beda jenisnya ya, ada. Nah, itu nanti kalau di report text itu menggambarkannya atau describingnya itu yang umum gitu. Umumnya kelinci misalnya tinggalnya di mana, kemudian makanannya biasanya apa dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian biasanya juga disebutkan juga nama ilmiah dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, kita coba saja. Ini yang pertama ada narrative text. Nah, di sini I have a text about Situ Bagendit. Nah, kalau dari sini ada kalimat a long time ago ya. Kalau misalnya kamu mengerjakan soal-soal seperti ini, seperti yang sudah-sudah, itu kamu baca dulu soalnya. Yang pertama kamu mungkin ngecek dulu ini teksnya teks apa, teks naratif, apa teks report misalnya gitu ya, atau teks apa sajalah gitu. Nah, yang kedua nanti baru kamu tentukan, oh ini berarti teks naratif misalnya gitu, karena ada kata a long time ago ya. Diingat-ingat kalau misalnya penjabarannya itu atau waktunya itu dahulu kala, nggak ada waktu tepatnya, misalnya a long time ago, one day, once upon a time, a long time ago, itu berarti biasanya ya masuknya ke naratif gitu ya. Walaupun tidak semuanya awalannya dengan menggunakan a long time ago, once upon a time, once dan lain sebagainya begitu. Tapi kita tahu seperti ini, kita baca sekilas gitu, oh ini sudah pasti naratif teks gitu ya. Nah, yang kedua, kamu baca dulu soalnya. Jadi ada beberapa soal yang mungkin walaupun kamu belum baca teksnya, kamu sudah bisa menjawab ya. Nah, ini yang pertama, pertanyaannya adalah what is the purpose of the text? Nah, karena tadi kamu sudah tahu ini adalah teks naratif, berarti kamu bisa lihat, oh ini ada tujuannya. Berarti langsung, jadi kan kita nggak perlu membaca dulu ya, nggak perlu membaca teksnya dulu ya, karena sudah paham. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa sih tujuannya. Tuh kamu bisa lihat yang A, B, C, D. Yang
jawaban yang paling tidak memungkinkan di sini adalah yang describe. Kenapa? Karena ini bukan teks deskriptif ya. Berarti nanti kamu langsung coret ini. To tell the funny story ya, to tell the funny story. Biasanya kalau tell itu retell itu biasanya teks teks recount ya. Dan ini juga salahnya ada di kata funny story. Kayaknya ini kalau kamu lihat ini situ bagian ada kata evil, berarti biasanya ini bukan cerita yang lucu ya. Berarti ini juga sudah salah gitu. Nah, terus ada dua lagi ini yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah to amuse or entertain the reader by the story of Situ Bagendit. Nah, ini bisa kita ambil to amuse, entertain ya, kemarin sudah ada, atau to find the moral value. Ya, ini dua ini bisa kamu ambil. To find the moral value. Jadi ini kan kalau misalnya teks naratif itu ada moral value-nya ya, biasanya bisa diambil. To find the moral value. Ini kalau misalnya, tapi kita lihat lagi di sini ada, jangan kamu terjebak dengan kata moral value. Ini kamu ini pasti udah benar ada kata moral value. Yang satu ada ini. Kenapa yang D ini kurang tepat? Karena ini to find. Harusnya kalau untuk menemukan moral value atau nilai moral itu tidak seperti ini. Jadi langsung saja to take harusnya ya. Untuk mengambil, bukan untuk menemukan, tapi untuk mengambil. Jadi yang D ini juga salah. Nah, yang paling kelihatan ya ini, to amuse or entertain the reader by the story of Situ Bagendit ya. Tapi misalnya kamu suatu hari kok di sini salah, kemudian ada kata moral value, ini juga bisa dipakai, cuma nanti kalimatnya pakainya to take ya, untuk mengambil. Jadi bukan untuk menemukan, begitu ya. Jadi yang nomor 1 jawabannya yang A. Oke? Ya. Nah, yang kedua, who was Situ Bagendit? Ini juga kamu bisa baca dulu. Who was Situ Bagendit? Ini kan kita belum membaca teksnya ya. Nah, kita bisa, siapakah tadi Situ Bagendit? Oke, berarti nanti pertanyaan 2 kita cari siapakah itu dia. Kemudian yang ketiga, how was the Bagendit's house? Menanyakan bagaimana keadaannya rumah Situ Bagendit. Bagaimana keadaan si Bagendit ini ya, keadaan rumahnya. Oke. Terus yang ketiga, what did the old man ini harusnya why did the old man come to Bagendit's house for? Menanyakan untuk apa sih, mengapa si orang tua ini datang ke rumahnya Bagendit. Nah, berarti nanti ada tokoh satu lagi nih, ini belum baca teksnya ya, kita baru ini. Berarti menanyakan kenapa si orang tua ini datang ke rumahnya Bagendit. Oke. Terus yang kelima, ini menanyakan true, yang true. Ya. Menanyakan yang benar. Oke, menanyakan statement atau pernyataan yang benar. Terus yang nomor selanjutnya menanyakan meaning dari miser ini. Berarti bukan arti ya di sini, tapi maksudnya apa, begitu ya. Kemudian yang terakhir ini menanyakan refers to. Diingat-ingat ya, kalau refers to ya kamu harusnya ingat dari kelas 7 sudah sama saya, harusnya paham. Refers to itu menanyakan siapa sih yang dimaksud gitu. Nah, di sini what does the underline word refers to? Menanyakan ini himnya siapa ya, himnya itu siapa. Oke. Ini bisa kita garap dulu nih. Nanti kita kembali ke depan, tapi itu dulu ya. Ini dulu kita bahas. One day an old man came to her house and get a pail of water. Nah, kamu tidak juga harus perlu semuanya kamu terjemahkan. Jadi, contoh one day kan kita tahu ya, satu hari ada orang tua yang datang ke rumah untuk mengambil water. Water itu apa? Ya, air ya. Pailnya misalnya nggak tahu ya nggak apa-apa, yang penting tuh mau ngambil air gitu. Pail itu artinya adalah seember ya. Bagendit came out from her house and hit him with a pounder. Jadi Bagendit itu keluar
keluar rumah dan memukulnya dengan apa namanya ya, yang buat nutuki padi itu loh ya, lesung ya, pounder ya, itu lesung. Memukulnya, hit him ya, memukulnya. Siapa yang dipukul? Nah, kita bisa lihat dari depan. One day an old man came to her house to get a pail of water. He came from her house and hit him with pounder. Satu hari ada seorang laki-laki. Nah, di sini him tentu saja kan laki-laki. Nah, berarti jawabannya sudah pasti old man. Tidak mungkin Bagendit ya. Bagendit kan tadi she ya, dia perempuan. The pounder juga nggak mungkin. The pounder tuh nggak mungkin. Itu berarti it nanti masuknya karena dia benda ya. People juga nggak mungkin. Kenapa? People itu kan orang-orang. Berarti nggak mungkin cuma satu. Jadi jawabannya yang B. Nah, sudah 2 pertanyaan yang bisa kita jawab. Ya, kita kembali lagi ke soal yang pertama ya. Soal yang yang kedua. Nah, tadi who was Situ Bagendit? Ya, di sini menanyakan siapa sih Bagendit itu. Nah, kalau kamu di sini membaca sekilas, long time ago there was a widow. Udah ada kata widow nih. Name Bagendit. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kamu lihat ada kind, ada poor, ada rich, ada beautiful. Kind itu apa? Ya, baik. Poor itu miskin. Rich itu kaya. Beautiful itu cantik. Nah, dari sini kita bisa paham berarti ini di sini dia adalah seorang widow. Ini jawabannya widow semuanya ya. Widow itu adalah janda. Nah, tinggal kita lihat dia baik, miskin, kaya atau cantik. Nah, kita lihat di sini. She lived by herself. Her house was large and beautiful. Bagendit was a miser woman. Her wealth was plentiful, but she never shared her wealth with other people in the village. Jadi di sini ada seorang janda, dia tinggal sendirian dan rumahnya itu large, sangat besar dan cantik, beautiful ya. Nah, ini yang cantik apa ini? Yang cantik apa? Ya, rumahnya kan tadi. Her house was large and beautiful. Berarti bukan orangnya ya. Berarti kita sudah bisa menyimpulkan she was a beautiful widow itu tidak ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, apakah dia poor, miskin tadi? Kalau miskin tadi dia bilang her house, di teksnya bilang her house was large and beautiful, ya nggak mungkin miskin begitu. Kemudian apakah dia baik atau dia kaya? Nah, kita nggak usah lihat baik, kita tadi udah lihat kalau rumahnya tuh besar ya, berarti ya sudah, jawabannya adalah yang C ya. Kenapa sih kalau kan kita bisa lihat juga nih ya, ada kata she never shared her wealth ya, her wealth. Dia nggak pernah membagi sedikit pun kekayaannya. Wealth itu kekayaan. Berarti kan dia bukan janda yang baik juga gitu ya. Oke, next. How was the Bagendit's house? Tadi kita tahu ya, her house was very big, large tadi ya, and beautiful. So, it was small and beautiful. Ini udah salah. Large and dirty. Nggak dirty juga ya. Ini ada dirty juga ya, berarti salah. It was huge and gorgeous. Walaupun di sini tidak ada kata huge, kita tahu kalau ini very big, sangat besar atau large tadi ya. Dan beautiful itu gorgeous. Jadi jawabannya yang D. Nah, ini why. Oke, kita lihat di sini. Tadi one day an old man came to her house to get a pail of water. Jadi kenapa sih tadi orang tuanya itu datang ke rumahnya untuk meminta to get a pail of water. Dia mau air. Ya sudah, ini jawabannya yang A. Yang ini sudah salah karena minta money. Kemudian visited juga enggak. Minta makan juga enggak ya. Jadi jawabannya water. Next, ini true, yang true ya. Jadi kalau sebenarnya kalau gini nggak perlu kamu baca semuanya sih. Which sentence is true? Ya, Bagendit was always ready to help poor people. Tadi
Dia bilang yang A, opsi A, bagian itu selalu siap untuk membantu orang miskin. Padahal tadi di atas ada kalimat she never shared her wealth with other people in her village. Jadi dia tidak pernah mau berbagi kekayaannya dengan orang lain di desanya. Nah, berarti ini salah apa betul? Ya salah, karena dia tidak ready untuk membantu orang miskin. Bagian mock everyone who came to her for some help. Ya ini ada nih, si mock everyone. Nah ini sudah ada jawabannya. Ini berarti sudah enggak ya. She always cared for poor people suffering. Dia selalu peduli dengan orang-orang miskin, penderitaan orang miskin. Ini juga bukan. She always lend people money without an interest. Dia selalu meminjamkan orang-orang uang tanpa bunga. Bilangnya tanpa bunga, tapi kalau di sini kalau kamu baca and she always lend people money but with a high, berarti dengan bunganya malah yang tinggi ya. Dia malah memberikan bunga yang tinggi kepada orang-orang yang pinjam uangnya. Oke, next. Nah ini meaning artinya berarti maksud ya. Miser. Kalau kamu tahu miser itu adalah kikir. Kikir itu apa sih? Kikir ya pelit ya. Nah kalau generous, ini ada kata generous, evil, stingy, kind. Kalau kind baik ya, jelas tadi nggak baik dia. Kemudian generous ini dermawan. Dermawan nggak tadi? Enggak ya. Tadi dia nggak pernah membagikan hartanya. Evil, jahat. Ya jahat sih, tapi lebih ke ini kan menanyakannya kikirnya ini ya. Berarti kikir itu ada kata evil, jahat, berarti enggak juga. Ini enggak juga, kemudian ini enggak juga. Nah berarti ini yang stingy itu pelit ya. Jadi ini adalah sinonimnya dari miser begitu. Oke, next ini sudah ya. Oke, ini berarti kita cek dulu tadi jawabannya. Nah ini A, kalau ini B tadi ya. Kalau ini C. Oke. Nah, sekarang kita ke yang report text. Ini ada tentang octopus. Oke, kita lihat dulu. Ini untuk octopus. Yang pertama menanyakan which group of sea creature belongs to the same family with octopus. Kamu bisa lihat di situ ada kata-kata family-nya enggak itu? Nah, ini ada kata family. Same family. Nih. Ya di sini kamu nanti baca sendiri. The octopus, the squid, and the cuttlefish fit in the same family that has no outside shell. Jadi octopus ya, octopus, kemudian squid apa itu? Cumi-cumi, and cuttlefish itu sotong, itu ada di satu keluarga yang binatang yang has no outside cells. Jadi ini adalah binatang yang tidak punya kerangka luar gitu. Nah berarti di sini yang nomor 1 kita bisa lihat turtle jelas punya ya, kan nggak sama dengan octopus. Berarti shrimp sama crab juga kan punya shell juga ya, punya kerangka. Nah berarti jawabannya yang D ya, nomor 1 yang D. Kemudian how much a fully octopus can weigh? Weight berarti kilogram. Tuh ada kata-kata kilogram. Kamu bisa langsung cek ini. It can weigh 45 kilogram. Ya udah jawabannya yang C. Gampang kan? Iya, gampang. How does the octopus look for food? Kamu lihat di sini juga kamu boleh baca, boleh sih baca dari atas, cuman kalau misalnya ini dibaca aja dulu, nggak apa-apa baca soalnya ya. How does the octopus look for food? Kalau ini kan tadi udah kelihatan sekali ya jawabannya, nggak baca pun kamu harusnya udah tahu. Nah kalau yang ini menanyakan bagaimana how does the octopus look for food, bagaimana octopus atau gurita itu mencari makan. Nah it uses magic color, it uses its teeth, it uses its hands, and it uses tentacles.
Before the octopus, selanjutnya before the octopus eats its victim, the octopus bla bla bla, berarti menanyakan apa yang dilakukan si octopus ini kalau mau makan ininya, mangsanya. Kalau yang atas gimana caranya dia mencari makan, pakai apa gitu. Kalau yang pertanyaan nomor 3 berarti it uses magic colors, kayaknya enggak ya. Magic colors itu kalau dia ada musuh. Terus kalau mencari makan dia kan biasanya menggunakan giginya, itu berarti untuk menggigit ya, untuk memakan, bukan untuk mencari. Terus it uses hand nggak mungkin, dia nggak punya hand, punyanya apa? Tentacles. Oke, jadi jawabannya tentacles. Yang nomor 4, before the octopus eats its victims. Nah, di sini ada kata before octopus eat. Di sini juga ada kata before eating it. Nah, sebelum memakannya, ngapain ini? Crushes it. Ya, jadi jawabannya D juga. Oke, next. How large a fully grown octopus can be from the tip of one tentacle to the tip of another. Di sini juga sama, ada meter-meter itu. Nah, ya udah jawabannya yang C. Selanjutnya, what does the word octopus mean in Greek? Maksudnya apa, atau artinya di dalam bahasa Yunani itu apa octopus? Nah, ini ada kata originates ya, ini kan aslinya. Octopus itu aslinya dari dua kata yang berarti 8 feet atau 8 kaki. Ya udah jawabannya A. Nah, yang ini agak kurang itu ya, harus teliti ya. The word them in paragraph 3 refers to the octopus bla bla bla. Berarti langsung kita cari paragraf 3. 1, 2, 3. Other than utilize the octopus, nah utilize them nih. Utilize them against adversaries. Oke. Terus yang kedua, what does the octopus do to run away or escape from its enemy? Berarti ada kata enemy, it escapes nih. Bagaimana cara dia kabur dari ininya, dari musuh-musuhnya. Oke, kita lihat dulu yang ini. Kita lihat berarti other than utilizing its tentacle or limbs to catch little fish, ocean plant, crabs, and lobster, the octopus additionally utilize them against its adversaries. Jadi dia menggunakan tentakelnya untuk menangkap ikan, kemudian tanaman laut, kemudian ada kepiting, ada lobster. Dia itu utilize guritanya itu utilize dan menggunakan mereka. Siapa yang digunakan tadi? Ya, yang digunakan berarti kan tadi tentacle ya. C jawabannya. Terus kemudian what does the octopus do to run away? Tadi it escapes nih. Berarti nah ini it can likewise change the color its body to match its surrounding. Change color. Dia berarti 7. It gives bentar. Oh, ini juga ada di atas. Berarti ini bisa change color. Juga ini it stings the enemies. Menyengat. Nah, octopus kan nggak punya sengat ya. Kemudian it gives out thick dark fluid to darken the water. Dia memberikan itu semacam cairan tinta hitam. Nah, ini it swim, dia berenang. It runs, dia lari. Ini juga dua nggak mungkin ya. Kalau sting juga nggak mungkin kalau dia tidak punya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalian bisa mencari-cari atau mengerjakan soal-soal yang ada di LKS ya. Bisa menggunakan itu untuk belajar untuk besok PAS ya.
Jadi kamu tentang naratif itu banyak membaca, kemudian banyak cari-cari sinonim ya, sama latihan yang reverse to misalnya gitu. Nggak masalah ya, kita ya sama-sama sedang susah ya, kamu juga susah, mungkin yang kamu diajar saya aja di kelas ya nggak pas, nggak mungkin ada yang tidak memperhatikan lah, apalagi ini ya saya cuman sekedar seperti ini saja. Ini sudah saya usahakan kalian bisa sambil belajar ya, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan selama masa pandemi ini ya, mudah-mudahan kita cepat tatap muka. Kalau misalnya tidak bisa ya ya udah, yang penting kalian tolonglah kalau yang punya utang-utang ya, misalnya Purwoko atau Zahra atau ya teman-teman yang lain lah yang tidak bisa saya sebutkan, yang kurang bisa kerjasama dengan saya, misalnya saya kasih tugas untuk nilai nggak pada mengerjakan ya, tolong misalnya kalian masih mau nilai untuk ya rapotmu sendiri, untuk masa depanmu sendiri ya silahkan segera dikerjakan ya. Zahra, Tegar misalnya, kemudian ya pasti banyak lah, saya nggak bisa, ini yang saya ingat aja itu anak-anak itulah ya, tolong segera dikerjakan, dikirim. Misalnya kalian sudah nggak bisa pakai Google Form ya, kamu boleh mengumpulkan di sekolah begitu ya, nanti saya kamu nyatet aja ininya ABC-nya atau apa seperti itu ya. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.